Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 17 Juni tahun 2020. Ya, di sini saya akan membuat video tentang perbandingan antara cabai yang potong pucuk dan yang tidak ya kawan-kawan ya. Jadi di lahan ini kebetulan sudah saya buat dua model, satu yang dipotong pucuk dan satu yang tidak, dan di saat ini kita akan membuat perbandingan-perbandingan dari hasil tanaman tersebut, dan juga kita akan melihat riwayat-riwayat mulai dari proses pemotongan, perkembangan mingguan sampai di hari ini. Ya, di sini kita buat review sejenak ya tentang hasil akhirnya dulu. Ini yang dipotong pucuk ya kawan-kawan ya, pada tangkai utama seperti ini. Dia berbatang kecil dan di sini memiliki percabangan-percabangan yang jumlahnya ini sekitar 5 ya kawan-kawan ya, 5 percabangan, dan setiap percabangan membawa percabangan baru. Kebetulan ini sudah saya ikat sehingga di atasnya itu berkumpul seperti ini hasilnya. Bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Dan yang di sebelahnya ini adalah cabai yang tidak saya potong pucuk, namun saya biarkan tunas airnya itu sejumlah 2 tunas air, dan di sini terjadi percabangan. Artinya ini batang utamanya sampai atas, tidak di bawah, sampai panjang, dan terjadi percabangan di sini. Yang ini adalah tunas air yang saya biarkan, dan hasilnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Ya, dari sisi buah mungkin bisa dievaluasi sendiri ya antara yang ini dan yang ini, bagaimana seperti hasilnya. Apakah lebih lebat yang itu, tapi jangan dulu seperti itu ya kawan-kawannya, bisa dilihat dari ukuran buah lebih besar yang mana. Oke, kita lanjut lagi ke yang lainnya karena di sini banyak ya selang-seling, kita cari yang lebih mudah dilihat saja. Nah, di sini juga ini adalah yang potong pucuk. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini usia sekitar antara 11 minggu ya teman-teman, tanaman ini. Dan ini yang potong pucuk lagi, buahnya banyak juga. Dan di sini terdapat batang utama sampai mungkin sekitar 1 jengkal, dan dilanjutkan dengan percabangan kecil-kecil atau tangkai-tangkai ranting-ranting yang membawa percabangan baru di atasnya. Jadi ketika tanaman itu dipotong pucuk, dia akan mengeluarkan tunas-tunas air baru yang itu kita pelihara, yang sengaja kita pelihara untuk mendapatkan jumlah, dengan harapan maksudnya itu jumlah buah yang lebih banyak. Ini juga potong pucuk seperti ini hasilnya. Kita buat perbandingan lagi, kita cari di sini karena di sini banyak sekali kawan-kawan. Ini kondisinya ya. Oke, kita lihat dari sini lagi. Ini yang potong pucuk seperti ini. Batang utama sampai sini, dan ini dilanjutkan dengan percabangan. Di sini nampak lebih jelas ya kawan-kawan ya, karena tidak melawan sinar matahari, jadi handphonenya lebih jelas untuk menunjukkan gambar. Dan di sini hasilnya. Apakah lebih lebat daunnya atau lebih lebat buahnya, di evaluasi sendiri ya kawan-kawan ya. Di sini yang tidak potong pucuk, batangnya lebih tinggi dan percabangan Y-nya itu dimulai dari sini. Artinya di bawahnya ini tidak ada percabangan lain, dan seperti ini hasilnya. Oke, lanjut lagi. Ini tidak potong pucuk tapi tunas airnya sengaja dibiarkan. Ini tunas air, tunas air, tunas air, dan percabangan Y-nya ada di sini kawan-kawan. Di ketinggian sekitar 70 cm, dan ini percabangan di atasnya. Ini juga, ini yang potong pucuk lagi. Potong pucuk, batang utama cukup sampai sini, dan selebihnya ini tunas-tunas air yang sengaja kita pelihara setelah potong pucuk itu, dan seperti ini hasilnya. Oke, seperti ini mungkin lebih jelas ya. Oke, kita lihat lagi di tempat lain. Oke, mau yang mana teman-teman? Yang ini. Ini yang potong pucuk, batangnya lebih pendek ya, dan bunga-bunganya itu banyak. Kalau kita ginikan, nah itu bakal buah baru. Ini jumlah tunas airnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tunas air saya biarkan dan menghasilkan seperti ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini yang tidak potong pucuk tapi tunas airnya saya biarkan sejumlah 3. 1, 2 saja, dan di sini batang utama, cabang Y-nya. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini yang potong pucuk, rantingnya banyak sekali ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah ranting, dan seperti ini hasilnya.
Oke, kita lihat dulu perjalanan dari masa ke masa sampai menuju hari ini, bagaimana progress by progress pertumbuhannya sampai di hari ini. Ini tanggal 2 bulan April tahun 2020. Ini tepat sekitar antara 3 atau 4 hari setelah pindah tanam, dan saya melakukan potong pucuk untuk tanaman ini yang pertama kali. Jadi yang dipotong pucuk adalah untuk tanaman yang memiliki daun di atas 5 helai. Jadi yang dipotong itu ujungnya seperti diperagakan pada video, dilakukan pada tanggal 2 April tahun 2020. Ya, selanjutnya teman-teman, ini dokumentasi tanggal 10 April tahun 2020, mulai nampak tunas-tunas air bermunculan, terutama pada tanaman cabai yang telah dipotong pucuk, seperti ditunjukkan pada video. Bisa dilihat dengan jelas ya kawan-kawan, ini kondisinya di tanggal 10 April tahun 2020, setelah saya melakukan potong pucuk. Dan ini tanaman yang lain juga sama, sudah muncul tunas air. Oke, lanjut lagi. Ini berselang 2 hari, tanggal 12 April tahun 2020. Di sini sudah nampak tunas air itu mulai makin membesar kawan-kawan. Bisa dilihat ya. Ini kondisi kebunnya. Berikutnya lagi teman-teman, sekarang tanggal 15 April tahun 2020, tanaman semakin sehat, daunnya makin berwarna hijau, termasuk tunas air juga semakin membesar dari hari-hari biasa. Pertumbuhannya cenderung cepat kawan-kawan kalau masih kondisi remaja semacam ini. Lanjut kembali, sekarang tanggal 19 April tahun 2020. Ini bisa dilihat kawan-kawan, tunas air semakin besar dan seukurannya hampir menyamai ukuran batang aslinya pada tunas air ini. Dan bentuknya lebih rimbun ya kawan-kawan ya dari hari kemarin. Lanjut lagi kawan-kawan, sekarang tanggal 26 April tahun 2020. Bisa dilihat secara langsung teman-teman kondisi tanaman cabai yang telah dipotong pucuk. Tentunya makin besar dari hari ke hari, dan seperti ini kondisinya. Ini kalau tidak salah momen dimana saya melakukan perempelan tunas air yang tidak saya perlukan, jadi hanya saya sisakan tunas air yang saya anggap layak atau yang saya anggap paling besar saja, termasuk pada tanaman cabai yang dipotong pucuk seperti pada video ini. Kejadian ini atau peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 April tahun 2020, dan disitu sudah muncul tanda-tanda bunga ya kawan-kawan. Di beberapa tempat tentunya. Sekarang tanggal 29 April tahun 2020, masih tentang pertumbuhan tanaman cabai yang dipotong pucuk. Ini kondisi bunganya masih sama seperti video sebelumnya. Dan di sini saya membuat perbandingan ya dengan yang tidak dipotong pucuk, pohonnya lebih tinggi untuk yang normal. Sekarang tanggal 2 Mei tahun 2020, ini dokumentasi pada tanggal tersebut, dan kita masih melakukan atau melihat tanaman cabai yang dipotong pucuk. Seperti ini kondisinya kawan-kawan. Ranting-ranting mulai besar dan tinggi, bisa dilihat ya di video. Namun ketinggiannya itu masih kalah dengan yang tumbuh normal ya teman-teman, atau yang tidak dipotong pucuk, tapi di situ ada bunganya juga sudah banyak. Dokumentasi tanggal 7 Mei tahun 2020, ini kalau tidak salah peristiwa di mana saya melakukan pengikatan tanaman cabai pada ajir. Tapi di sini saya akan reviewkan lagi ya teman-teman, itu kondisinya tanaman cabai yang dipotong pucuk, dan ini yang sebelahnya tidak. Nah, bedanya yang tidak itu sudah berbuah. Kalau yang potong pucuk masih kondisi berbunga. Sekarang arsip tanggal 13 Mei tahun 2020. Ini kondisi cabenya yang dipotong pucuk kawan-kawan, semakin rimbun dari hari-hari sebelumnya tentunya. Ya, diamati sendiri ya teman-teman bagaimana kondisinya. Mungkin di video bisa dilihat dengan jelas ya.
Tapi untuk jelasnya bisa lihat video selanjutnya setelah ini. Sekarang arsip tanggal 16 Mei di sini yang potong pucuk sudah muncul bakal buah yang kemarin masih bakal bunga. Nah, di sampingnya ini yang tidak dipotong pucuk sudah menjadi bakal buah dengan buah yang lebih besar. Bisa dilihat ya kawan-kawan. Tapi masih rimbun yang dipotong pucuk, namun kondisi buahnya masih kecil-kecil kawan-kawannya. Itu saya perlihatkan ranting-rantingnya dan rimbun pada bagian atas. Oke, lanjut lagi kawan-kawan. Ini arsip tanggal 25 Mei tahun 2020. Seperti ini kondisi tanaman saya. Nah, di sini mulai terlihat banyak sekali bakal-bakal buah yang sebelumnya itu masih bakal buah yang kecil, sekarang sudah menjadi semakin besar dan tinggal menunggu masak dan siap dipanen ya teman-teman ya. Ini saya buat videonya di tanggal 25 Mei tahun 2020. Sambung lagi ya teman-teman. Sekarang tanggal 27 bulan 6 tahun 2020. Kita lihat lagi tanaman yang sudah dipotong pucuk bagaimana kondisinya di hari ini. Karena bertepatan hari ini sudah banyak sekali buah-buah yang masak. Ya, di hadapan persis saya ini adalah cabai yang dipotong pucuk ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat rantingnya banyak ya, tunas air yang sengaja kita pelihara. Dan kondisi buahnya bisa dilihat mungkin seperti ini. Banyak atau tidaknya saya tidak memutuskan ya teman-teman ya, silahkan dinilai sendiri. Di sini saya tunjukkan apa adanya saja. Oke, kita lihat lagi yang kondisi tidak potong pucuk. Ini yang tidak potong pucuk teman-teman. Adapun ini banyak karena di sini saya menanam lebih dari satu pohon melainkan dua. Nah, di sini ada tunas air yang saya pelihara sejumlah 2 batang ya, dan ini cabang Y-nya teman-teman. Hasil buahnya seperti ini. Mungkin ini agak susah diamati karena lebih dari satu pohon, kita pindah dulu ya. Di mana ya, mungkin bisa dilihat di daerah sini. Nah, ini yang tidak potong pucuk teman-teman. Ini tidak potong pucuk, ini adalah tunas air yang sengaja saya pelihara. Dan tunas air itu menghasilkan buah juga di hari ini. Dan ini yang sudah besar ya. Ini ada cabang Y-nya di sini dan kondisinya seperti ini apabila satu batang saja seperti ini teman-teman. Buahnya seperti ini. Memang kalau dari sisi jumlah buah saya lihat sendiri lebih banyak yang dipotong pucuk ya teman-teman ya, tapi dengan batang yang lebih pendek dan lebih rimbun. Oke, kita pindah lagi. Ini yang potong pucuk. Itu jumlah rantingnya banyak sekali ya, tunas air yang sengaja kita pelihara. Setelah dipotong pucuk kan tunas air bermunculan dan seperti itu jumlahnya. Dan buahnya seperti ini. Oke, kita pindah lagi. Ini juga yang potong pucuk kawan-kawan. Buahnya seperti ini. Dan ini terakhir ya. Ini yang tidak potong pucuk. Kalau ada tunas lain, ini adalah yang sengaja saya pelihara ya teman-teman ya, tidak saya potong. Nah, di sini saya gunakan 2 pohon ya, jadi terlihat banyak. Padahal ini hanya satu polybag yang saya isi 2 pohon teman-teman, ini dan ini. Tapi ini tidak dipotong pucuk dan kondisinya seperti ini. Kalau saya pisahkan, nah ini yang pohon pertama dan yang ini pohon keduanya. Terlihat lebat tapi ini isinya 2 pohon ya teman-teman ya. Ini pohon yang berbeda antara yang ini dan yang ini pohon yang berbeda. Oke, kita lihat lagi di daerah lain. Ini adalah yang potong pucuk kawan-kawan. Ini rantingnya banyak. Dan kondisi buahnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Barangkali evaluasi yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Bagi kawan-kawan yang mungkin masih bertanya-tanya gimana sih hasilnya yang dipotong pucuk dan tidak. Ya, hasilnya seperti ini ya. Ini yang tidak dipotong pucuk ya teman-teman ya. Yang potong pucuk batangnya lebih pendek dan lebih rimbun. Dikarenakan rimbun karena ketika dipotong pucuk itu akan menghasilkan tunas air dengan jumlah lebih banyak. Dan tunas air itu kita sengaja pelihara agar nantinya menghasilkan bunga dan buah seperti kondisi saat ini. Oke, sekian ya teman-teman, saya akhiri videonya. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.